Krisis politik yang tengah melanda Korea Selatan menjadi sorotan dunia, terutama setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengambil langkah kontroversial dengan menetapkan darurat militer pada awal Desember 2024. Kebijakan ini tidak hanya memicu gelombang protes besar-besaran dari masyarakat, tetapi juga membuka babak baru dalam dinamika politik negara tersebut dengan upaya pemakzulan yang terus bergulir. Lalu apa yang membuat drama ini berkepanjangan? Kita akan bahas selengkapnya dalam babak baru drama Presiden Korea dari darurat militer hingga upaya pemakzulan. Ya, upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait keputusannya memberlakukan darurat militer gagal mencapai hasil yang diinginkan. Majelis Nasional Korea Selatan mengadakan pemungutan suara pada Sabtu 7 Desember, namun mosi tersebut tidak dapat diloloskan karena tidak mencapai quorum. Kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh aksi boikot yang dilakukan oleh anggota Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party, partai pendukung Presiden Yoon. Berdasarkan peraturan yang berlaku, diperlukan mayoritas 2/3 atau sekitar 200 suara dari total 300 anggota parlemen untuk meloloskan mosi tersebut. Namun, mosi ini hanya kurang 5 suara untuk memenuhi batas quorum. Ketua Majelis Nasional Woo Sun-hik mengumumkan bahwa pemungutan suara tersebut tidak sah karena jumlah suara tidak memenuhi ketentuan hukum. Partai Demokrat dan partai oposisi kecil lainnya yang menguasai total 192 kursi memerlukan dukungan minimal 8 anggota parlemen dari PPP untuk meloloskan pemakzulan. Namun strategi boykot yang dijalankan PPP sangat efektif. Dari 108 anggota PPP, sebanyak 107 meninggalkan ruangan sidang. Ini menyisakan hanya 1 anggota yang tetap bertahan. Dan langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pembelotan dalam pemungutan suara anonim. Setelah pemungutan suara, PPP mengklaim bahwa mereka berhasil mencegah krisis yang lebih besar dan pimpinan PPP Han Dong-hun menegaskan bahwa meskipun Presiden Yoon bertahan, ia telah menyatakan kesediaannya untuk mundurkan diri secara bertahap. Dan untuk sementara, pengelolaan negara akan dialihkan pada Perdana Menteri dan juga partai penguasa. Di luar parlemen, kegagalan ini memicu kemarahan dan juga ribuan demonstran. Diperkirakan lebih dari 150 ribuan orang berkumpul menuntut pemecatan Yoon sambil menyatakan tekad untuk melanjutkan protes pada pekan berikutnya. Meskipun Presiden Yoon telah meminta maaf atas krisis ini dalam pidato yang disiarkan secara nasional, pengamat politik seperti Vladimir Tikhonov dari Universitas Oslo menilai situasi ini mencerminkan krisis politik yang berkepanjangan. Presiden Yoon disebut sebagai pemimpin yang secara politik telah mati dengan tingkat dukungan publik yang hanya mencapai 13%. Jika mosi pemakzulan berhasil, Presiden Yoon ini akan diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penyelidikan polisi terhadap dugaan pemberontakan yang melibatkan Yoon dan beberapa pihak lain telah dimulai. Lalu bagaimana pemirsa reaksi masyarakat Korea Selatan atas dinamika politik ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Iya. Penetapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa 3 Desember lalu menuai gelombang protes dari masyarakat. Ribuan warga berkumpul di depan Gedung Majelis Nasional dan lapangan Gwanghwamun di Seoul mendesak Yoon mundur dari jabatannya serta menyerukan militer untuk menangkapnya. Protes yang meluas ini akhirnya mendorong Presiden Yoon mencabut status darurat militer pada Rabu 4 Desember. Keputusan tersebut diambil setelah rapat kabinet dan voting Majelis Nasional yang mendesak pembatalan kebijakan tersebut. Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Ani Loelo Iannoni, penolakan warga terhadap darurat militer sangat dipengaruhi oleh trauma sejarah Korea Selatan pada rezim otoriter 1980-an. Pada masa itu, Chun Do-hwan menggunakan darurat militer untuk menekan kebebasan publik yang memicu pemberontakan Gwangju dan mengakibatkan ratusan korban jiwa. Kenangan kelam ini membuat masyarakat sangat sensitif terhadap kebijakan serupa. Selain itu, warga juga mencurigai bahwa darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon bukan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal seperti misalnya Korea Utara, tetapi lebih untuk mengamankan posisinya di tengah menurunnya kepercayaan publik akibat berbagai skandal politik. Yoon dianggap mencoba mencitrakan dirinya sebagai pahlawan nasional, padahal kebijakan ini justru memperparah ketidakpercayaan masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya efek lanjutan dari penetapan darurat militer ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah efek lanjutan penetapan status darurat militer ya. Jadi ada kemungkinan kudeta, pemakzulan, dan juga peran demokrasi.
Ya kalau kita lihat darurat militer atau keputusan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol ini menimbulkan kemarahan publik yang diprediksi dapat memicu berbagai konsekuensi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi terjadinya kudeta. Meskipun masyarakat Korea Selatan telah melakukan demonstrasi besar-besaran mendesak Presiden Yoon mundur, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Anilo Elo Eyanone berpendapat bahwa kudeta ini tidak mungkin terjadi. Menurutnya, masyarakat Korea Selatan saat ini lebih demokratis, mengutamakan dialog dan musyawarah daripada konfrontasi langsung. Eyanone juga menyebutkan bahwa kondisi saat ini berbeda dari masa lalu. Lembaga-lembaga demokrasi seperti Majelis Nasional dan opini publik yang aktif membuat pejuang atau peluang terjadinya kudeta militer sangat kecil. Meskipun ketegangan politik tetap tinggi. Keputusan Presiden Yoon untuk mencabut status darurat militer juga meredakan situasi. Namun jika Yoon tetap mempertahankan status tersebut, langkah pemakzulan dari pihak oposisi bisa saja terjadi sesuai pasal 77 Konstitusi Korea Selatan. Lalu apa saja yang bisa menjadi dampak dari penerapan darurat militer khususnya di Korea Selatan? Kita simak di slide berikutnya. Ya, langkah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di negara ini membuat dunia terkejut ya. Untungnya parlemen segera menggelar voting untuk mencabut status darurat militer itu. Presiden Yoon terpaksa mencabut darurat militer tersebut setelah beberapa jam diberlakukan. Meskipun singkat, darurat militer di Korea Selatan telah menimbulkan berbagai dampak signifikan pada aspek sosial, politik, dan juga ekonomi negara tersebut. Jika darurat militer itu berlanjut lebih lama, beberapa dampak utama bisa terjadi, antara lain pembatasan kebebasan politik ya. Ini juga sangat-sangat mengkhawatirkan sebetulnya ya, masyarakat Korea Selatan menilai seperti itu. Darurat militer melarang semua aktivitas politik termasuk demonstrasi dan juga kegiatan partai politik, dan ini berarti masyarakat ini tidak dapat mengekspresikan pendapat mereka secara bebas baik di jalanan maupun dalam forum resmi yang dapat menghambat proses demokrasi. Lalu yang kedua adalah pengawasan media atau pengawasan ketat terhadap media massa yang berada di bawah kendali penuh pemerintah. Semua saluran informasi mulai dari surat kabar hingga platform digital diawasi ketat untuk mencegah penyebaran berita yang dianggap palsu atau dapat memicu opini publik yang tidak diinginkan. Ini tentunya mengurangi kebebasan pers dan dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak seimbang. Lalu selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ya, pelanggaran hak asasi manusia pada darurat militer ini seringkali dikaitkan dengan pelanggaran HAM seperti misalnya penangkapan dan juga penahanan tanpa proses hukum yang jelas. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi atau pembatasan aktivitas politik dan pengawasan ketat terhadap media dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Investor mungkin merasa tidak yakin dengan situasi politik yang tidak stabil yang tentunya dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Dampak ekonomi ini terasa ketika bursa saham Korsel yang terpantau merosot akibat pengumuman darurat militer itu. Lalu yang selanjutnya ada ketidakpastian sosial. Langkah-langkah darurat militer ini dapat menciptakan suasana ketidakpastian dan tentunya ketakutan di kalangan masyarakat. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan mental masyarakat, dan langkah darurat militer ini diambil dengan alasan untuk melindungi Korea Selatan dari kekuatan anti negara yang mengancam demokrasi. Namun banyak pihak yang menganggap langkah ini ilegal dan tidak sesuai konstitusi, dan karena itulah darurat militer di Korea Selatan telah dicabut. Kini Presiden Yoon terancam dimaksulkan atau dipaksa mundur oleh partai-partai oposisi ya. Dan darurat militer di Korea Selatan ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Lalu bagaimana sejarahnya kita akan lihat ya di slide berikutnya. Ya, ini adalah riwayat darurat militer di Korea Selatan. Korea Selatan pemirsa memiliki sejarah panjang terkait penerapan darurat militer. Kebijakan ini digunakan dalam beberapa momen krisis besar. Kita lihat untuk yang pertama, darurat militer era Syngman-rhee Korea Selatan yang berdiri pada tahun 1948. Kala itu setelah semenanjung Korea terbagi menjadi Korea Selatan dan juga Korea Utara, Syngman-rhee yang anti komunis menjadi presiden yang pertama memberlakukan darurat militer. Dikutip dari Al Jazeera, perang Korea dimulai pada tahun 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara memasuki Korea Selatan dalam upaya untuk menyatukan keduanya. Pertempuran berkobar selama 3 tahun antara pasukan utara yang didukung Cina melawan kelompok PBB yang didukung Amerika. Perang ini menewaskan sekitar 2 juta orang pada saat gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1960, protes meletus menentang korupsi pemilu yang juga disebut Revolusi April.
Ri kembali memberlakukan darurat militer. Namun dengan semakin meningkatnya protes, Ri dipaksa mundur, di mana Majelis Nasional memilih Yoon Boo-sun sebagai presiden pada tahun 1960 di tanggal 13 Agustus. Lalu yang selanjutnya ada darurat militer yang dipimpin Park Chung-hee. Perwira militer Korea Selatan Park Chung-hee memimpin ribuan tentara ke Seoul dan mengambil alih kekuasaan, menggulingkan Yoon Boo-sun. Ini momentum kudeta pertama di Korea Selatan dan Park Chung-hee sesekali mengumumkan darurat militer untuk menindak para pembangkang dan lawan politiknya. Lalu yang selanjutnya adalah darurat militer di era Choi Kyu-hah, dikutip dari Channel News Asia. Pada 27 Oktober 1979, darurat militer ini diberlakukan oleh Perdana Menteri Choi Kyu-hah setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee yang merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 1961. Di bawah tekanan dari kelompok pemimpin militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo-hwan, Choi Kyu-hah yang satu itu menjadi presiden meminta darurat militer diperpanjang sampai dengan 1980. Ia melarang partai politik yang memicu reaksi keras oleh pasukan pro-demokrasi. Ratusan orang tewas dalam tindakan keras sebelum darurat militer dicabut pada 1981 setelah direferendum. Partai-partai politik diizinkan berfungsi kembali dan pada 1987 hak-hak sipil lainnya dipulihkan. Lalu selanjutnya ada darurat militer era Presiden Yoon Suk Yeol pada 3 Desember 2024. Presiden Yoon menerapkan darurat militer untuk meredam oposisi politik, di mana kebijakan ini menuai protes besar hingga akhirnya dibatalkan dalam waktu 6 jam. Ya, inilah dia riwayat darurat militer di Korea Selatan. Jadi yang terjadi pada 3 Desember lalu ini bukan kali pertama ya. Sudah ada riwayat sebelumnya terkait dengan keputusan darurat militer. Dan kita akan lihat Presiden Yoon Suk Yeol ini apakah akan dimaksulkan lagi atau seperti apa. Karena dilihat upaya untuk pemaksulan Presiden Korea Selatan atau Yoon Suk Yeol ini memang terus berlangsung setelah keputusan kontroversialnya menetapkan darurat militer. Proses pemaksulan pertama pada Sabtu 7 Desember 2024 gagal terlaksana akibat boikot dari partai pendukungnya, Partai Kekuatan Rakyat atau PPP. Boikot ini membuat parlemen tidak dapat menyampaikan mosi tidak percaya kepada presiden. Namun Partai Demokrat, oposisi utama di Korea Selatan, telah mengumumkan rencana untuk melanjutkan proses pemakzulan kedua pada 14 Desember mendatang. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung menegaskan bahwa Yoon harus dimaksulkan karena dianggap sebagai aktor utama dalam tindakan yang melanggar tatanan konstitusional negara termasuk pemberontakan dan juga kudeta militer. Seiring dengan desakan pemakzulan, beberapa pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan darurat militer juga menghadapi konsekuensi hukum. Menteri Pertahanan telah ditangkap, sementara Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri. Mereka bersama Yoon kini sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Di sisi lain, PPP menyatakan bahwa Yoon telah berjanji untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak lagi mencampuri urusan negara termasuk kebijakan luar negeri demi meminimalkan kebingungan politik dan memulihkan demokrasi liberal di Korea Selatan. Namun klaim ini ditolak oleh oposisi yang menyebut pengaturan tersebut ilegal dan bertentangan dengan konstitusi. Situasi ini diperparah oleh aksi protes besar-besaran yang dilakukan masyarakat Korea Selatan. Lebih dari 1 juta orang berkumpul di depan parlemen pada akhir pekan lalu untuk mendesak pengunduran diri Yoon, dan para demonstran yang mengenakan pakaian khas membawa bendera, lilin LED dan juga lilin LED maksud kami, dan juga tongkat cahaya warna-warni menyuarakan aspirasi mereka diiringi lagu-lagu K-pop dari pengeras suara. Dalam pidato publiknya setelah kegagalan proses pemakzulan pertama, Yoon meminta maaf atas kecemasan dan juga ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kebijakan darurat militer. Namun ia menolak untuk mengundurkan diri dan menyatakan akan menyerahkan nasibnya kepada partainya. Meski demikian, ketegangan politik di Korea Selatan tetap tinggi dengan tekanan besar dari oposisi dan tentunya masyarakat ya yang berpotensi mempercepat perubahan politik di negeri tersebut.